Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Ini adalah part kedua, kita menuju ke Gunung Butak via Keraton Gunung Kawi. Nah, ini kita camp darurat ya di tengah jalur karena di atas sedang ada angin kencang. Dan ini pemandangan Kota Malang. Oke, kita istirahat dulu. Besok pagi sahur. Habis sahur langsung kita lanjutkan perjalanan. Masih bersama Mami Legend. Nah, untungnya tenda Starlight ini bisa muat 2 orang ya. Jadi kita bisa 1 tenda berdua. Pagi, sekarang jam 6:15. Tadi sahur paling jam 2:30-3an. Ini sahurnya cuman makan roti sama minumin ya, bubuk kalori. Jadi insya Allah udah totalnya mungkin hampir 1000 kalorian. Soalnya yang ini bubuk kalorinya saya bikin yang 500 kalorian satu porsinya, separohnya yang kemarin di Singolangu karena enek kalau 1000. Oke, sekarang viewnya kita keluar dari tenda langsung lihat Mami. Sebelah kiri sana keren, Bromo Tengger Semeru. Sayang Semerunya ketutupan ini ya, ketutupan pohon. Sebawahnya juga lautan awan, lautan kabut sih. Sunsetnya tadi nggak kelihatan karena ada di sebelah sana. Oke, kita packing, habis itu lanjut ke belakang, lurus naik ke atas langsung. Nanti dihitung kira-kira berapa jam dari tempat kami ngecamp ini sampai ke TOS 3. Kemarin nyampe sini adalah 4 jam 15 menit. Atau mungkin kalau kita nggak berhenti foto-foto sama Mbak Bati rumput, anggap aja 4 jam lah nyampe sini. Oke, kita siap-siap dulu. Oke, kita udah selesai packing. Sekarang jam 8 pagi pas. Kita udah ringkes-ringkes dan waktunya naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kuat puasanya. Ini langsung tanjakan 60 derajat. Jadi muat tendanya ya cuman segini tok ya. Mulai dari tempat kita ngecamp tadi, ini tanjakannya rasanya kok perlu gigi 1 terus. Karena yang paling landai adalah 45 derajat. 45, 60, 45, 60. Kayak gitu. Nah, untuk suhunya sendiri nggak tahu berapa derajat ya, karena kita nggak bawa ukurannya termometer. Tapi kalau dibandingkan dengan Lawu via Singolangu kemarin, di sini lebih dingin. Dari mulai kemarin sebelum maghrib dingin banget. Jam 8 pagi kayak gini aja masih dingin. Padahal nggak ada kabut, hanya ada angin. Tapi anginnya tuh bawa hawa dingin. Model tanjakannya di sini bikin kayak tanjakan Penggi. Lawu via Singolangu itu cuman kayak mainan anak kecil. Jadi ini kelas berat treknya lumayan. Belakang sana Semeru kelihatan. Barusan ngepul ya asapnya. Model sudut tanjakannya ini lebih ugal-ugalan daripada yang tadi ya, daripada yang di part 1. Part 1 mungkin sebagian orang udah ngerasa berat.
Lah di part 2 ini lebih berat lagi. Tanjakannya sak dengkul-dengkul saya ini loh. Lumayan. Sampai ke atas sana. Rasa sudut tanjakannya ini kayak dari pos 3 ke pos 4-nya Cemoro Sewu, Lawu. Kayak gitu. Cuman bedanya ini dari akar-akar. Kalau di Cemoro Sewu dari batu-batu. Sama di sini banyak pohonnya untuk gocean. Kalau di Cemoro Sewu nggak ada. Adanya Edelweiss sama Cantigi. Ini kalau kita lurus ke belakang 60 derajat ke bawah. Apalagi karena kita ada agenda lain sampai ke Buta, makanya perlengkapan kita bawa lagi sampai ke atas, sampai tempat camp untuk malam kedua nanti. Jadi lumayan berat. Ini air aja kalong cuman 600 ml saya dari 3,6 liter. Jadi masih ada 3 liter air di dalam carrier. 25 menit kita dari area camp saya tadi. Ini ada area lapang lagi. Bisa buat tenda 4 orang tapi miring. Miring. Jadi ini kalau miringannya nah gini. Ya sekitar 10 sampai 12 derajat lah miringnya. Wih, jalannya lumayan berat. Kayaknya dibandingkan yang via Precet ini lebih berat. Karena kalau lihat-lihat via Precet tuh masih ada sumber air, ini kan nggak ada sumber air sama sekali. Setelah kita nemu area camp yang miring tadi, ini jalannya udah lebih landai ya. Tapi ya masih tetap nanjak. Mungkin sekitar 15 derajatan. Untungnya sini pohonnya tinggi-tinggi, jadi sinar matahari itu nggak langsung nyentrong ke badan kita. Ya efeknya kita jadi lebih dingin sih. Cuman karena kita habis lewat medan yang berat, akhirnya badan kita udah panas dengan sendirinya. Kayak tadi awal-awal ngos-ngosan banget karena udah medannya berat, dingin pula karena di awal perjalanan dan masih pagi. Sekarang badan kita udah panas, treknya ditambah juga kemiringannya makin landai, jadi lebih nyaman sekarang. Kalau mau ada yang solo hiking kayaknya sih bisa-bisa aja lewat sini ya, karena memang nggak ada aturan. Cuman yang perlu diwaspadai adalah hewan buas dari mulai keraton sampai ke pos 2. Tawon. Tawon beda ya sama lebah. Kalau lebah itu yang memakan madu. Kalau tawon itu yang makan lebah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya pemakan madu itu kan bee. Ada lagi namanya hornet. Dari sini tuh banyak hornetnya sampai ke pos 2. Karena sarang mereka itu ada di dalam tanah lubang-lubang. Nah celakanya sarangnya itu pas di jalur pendakian. Untungnya kemarin saya ketemu nggak satu koloni, cuman 1-2 hornet yang sama aja. Tapi ngikutin terus karena memang mereka tipikalnya agresif. Bahkan di Tegal atau di mana ya, itu ada yang sampai meninggal dunia itu di sawah gara-gara diserbu sama si tawon itu. Kalau nama latinnya adalah Vespa velutina. Teman-teman boleh search di Google bentuk neurotoksinnya kayak gimana itu. Dan saya sudah pernah merasakan disengat dan nggak enak banget. Pol nggak enak banget. Jauh sama sengatan lebah. Lebah aku juga pernah disengat, tapi nggak ada apa-apanya sama sengatannya tawon. 45 menit jalan dari tempat camp tadi. Sekarang
rimbun banget. Dan kemiringannya rata-rata 45 derajat. Nah, teman-teman kalau mau kesini, baik pemula maupun expert, pastikan fisik harus prima. Apa Mi? Dikeluarin lagi parangnya. Ini ya, tanjakannya sak dengkul-dengkul. Kenapa Mi? Betul. Kanan ini langsung jurang ya, ketutupan semak. Wah, super trap ini. Hati-hati jangan sampai oleng. Oh, akhirnya kena sinar matahari. Hehehe. Ini ya, kelihatannya semak. Tapi trekking poolku tak jerocok. Ternyata ini jurang. Jadi wajib ngantri kalau di sini. Yang repot tuh kalau sisipan. Ada yang turun, ada yang naik. Ya masih bisa mepet kemari sih. Mepet ke kiri ya. Tapi kiri ya. Oh enggak sih, bukan jurang ini. Masih ada pohon-pohon. Nah, ini himbauan juga teman-teman kalau mau kesini. Kalau naiknya lebih dari jam 12 siang dan tidak merencanakan untuk trekking malam, mendingan rombongannya kurang dari 4 aja. Karena terbatas sekali area campnya di 5 jam pertama ini. Kecuali kalau teman-teman berangkatnya pagi-pagi banget, nah itu bisa dipaksakan sampai Watu Tulis, enak ngecamp di sana. Tapi ya nggak ada sumber air sama sekali. Tipikal tanah yang diinjak di sini hampir sama kayak di via Maduarjo Precet. Tanahnya itu miring dan licin. Cuman bedanya di sini ada rumput-rumput yang bisa dibuat gocean, jadi lebih enak. Kalau di Precet tuh licinnya kebangetan. Nah, nggak ada pegangan. Apalagi yang masuk area Kaliandra itu setelah pos 4 mau ke Watu Tulis, itu kan sampai kita pasangi webbing itu. Kalau di sini kayaknya belum perlu, tapi tingkat licinnya sama. 1 jam pas kita dari tempat kita ngecamp tadi, atau 5 jam pas dari parkiran, kita nyampe ke pos Bayangan. Oke, kita lihat di depan nih saya buat camp apa enggak. Kalau view ke belakang, area Kepanjen, pabriknya Greenfield. Nggak ada Mi ya? Itu kiri itu enggak? Cukup buat duduk-duduk aja nih ya. Hahaha, iya, cuman buat duduk-duduk gini doang. Oh itu atas itu, sebelah kanan tuh. Nggak ada. Wah, berarti ya bener banget kemarin kita ngecamp di situ. Tempat yang terlindung dari angin, 2 orang tidur masih muat, walaupun di jalur. Oh Mi, depan tuh es masuk cemara-cemara Mi. Ya. Semoga bukan Watu Puder. Nah, masuk ke pos Bayangan ini sudah nggak ada tawon tapi banyak lebah ya. Dan lebahnya gede-gede, hitam-hitam. Tapi nggak usah khawatir karena mereka bukan tipe-tipe yang agresif kayak tawon. Kalau lebah ngentop, habis ngentop mati.
Kalau tawon tuh habis ngentup terus sampai puas, sampai mangsanya atau targetnya itu nggak bisa ngelawan lagi. Nah, ini jalannya sendiri sudah mulai berkurang kemiringannya ya dari pos bayangan ini. Kayaknya cemara-cemara itu udah area puncak Pitrang. Nah, lihat aja. Sebelah kanan sana Gunung Semeru lagi cerah-cerahnya. Dan kita udah masuk ke habitatnya cemara. Ini tanaman yang sifatnya payung udah mungkin jarang. Jadi agak panas di sini. Di bawahnya cemara itu kayaknya Kaliandra kalau dilihat dari sini. Yuk kita lanjut ke depan. Makin ke atas ini Bendungan Karangkates sama Waduk Lahor kelihatan ya. Sebelah kiri belakang. Keren itu. Makin ke atas Bendungan Lahor sama Karangkates makin jelas. Keren banget. Nah, turun dari sini saya akan lewat sana karena kita mau naik ke Butak lagi, tapi lewat Serah Kencong, Blitar. Jadi mungkin lewat sana. Ini di depan sepertinya sudah masuk area terbuka ya. Dan pohonnya ini bener Kaliandra. Jadi kalau ditarik garis sama-sama habitat Kaliandranya, kita sudah setara di atas pos 3-nya yang via Maduarjo Precet. Tapi nggak valid sih ini cuman kira-kira aja. Nah, ini pemandangan belakang ya. Keren. Ternyata gede juga Bendungan Lahor. Semeru nggak kelihatan karena ada di sisi sebelah kanan kita. Ini kalau lurus ke belakang 45 derajat ke bawah. Oke, kita lanjut ke atas menuju ke cemara-cemara. Nah, ini kalau tadi nggak kelihatan itu waduknya ya. Terus kita ini kan ada di lereng selatan. Gunung Semeru ada di sebelah sana. Terus di situ ada pegunungan kecil-kecil kayak perbukitan gitu panjang. Itu dugaan saya adalah wilayah Kecamatan Sumber Manjing. Sumber Manjing itu kalau diterusin lagi ke selatan, deretan pantai-pantai mulai dari Balai Kambang, Kondang Merak, dan lain sebagainya. Wih, itu keren tuh daerah sana itu. Oh, terus kemarin Jalannya di cemara-cemara ini ternyata masih konsisten 45 derajat. Ini kalau lurus. Nah, karena kejadian di Lawu via Singolangu part 2 kemarin, akhirnya saya searching di YouTube suara-suara pesawat yang engine propeller kayak gimana, yang engine-nya pakai jet kayak gimana, suaranya pesawat tempur kayak gimana. Akhirnya kita nambah pengetahuan untuk membedakan apa itu suara angin atau suara pesawat lewat. Karena di Kawi yang sisi sini suara pesawat tempur masih kedengaran. Karena di Malang itu kan ada bandara TNI Angkatan Udara ya, Abdurrahman Saleh kalau nggak salah. Di situ ada, jadi makanya masih banyak juga jet tempur seliweran. Nah, kalau yang di kamera ini nggak tahu kedengaran apa nggak suara angin. Nah, suara angin tuh kayak gini, ini udah kenceng nih anginnya. Jadi pasti di puncak nanti kemungkinan anginnya kenceng. Karena memang pegunungan Putri Tidur itu terkenal sama tempatnya angin. 1,5 jam kita jalan dari tempat camp, atau 5,5 jam kita dari parkiran.
Ini ada area lapang sedikit. Bisa buat camp. Satu tenda isi 2 orang. Sebelah kiri sana Gunung Kelut kelihatan. Belakangnya lagi Gunung Wilis. Belakangnya lagi yang paling jauh Gunung Lawu. Keren. Sebelah sini ada tulisan pos bayangan Meja Bunder. Lumayan. View 360. Waduh, Lahore masih kelihatan. Semeru ketutupan ya. Oralat. Ternyata ini bisa buat 2 tenda ukuran 2 orang jejer di sini. Atau kalau mau maksa agak miring bisa ke sini, bisa isi 4 orang juga bisa dum. Kelut. Ini Kelut puncak mungkin Lembu Suro kali ya. Itu yang paling muncul sendiri apa tuh? Kelut. Kemana paling? Itu loh, kayak ada yang lancip sendiri loh. Yang dekat sini. Nah itu. Sebelah kiri. Kayak tumpeng itu. Lah yang depan kupas ini. Kelut. Oh, Kelut tuh. Kelut. Yang belakangnya apa? Wilis. Ini Wilis. Yang sebelah sana Lawu. Nih ya. Ada si kecil yang menunggu untuk ditempelin atau untuk menempel. Mana tadi? Masih ada pacet di sini. Di area pos Meja Bunder. Jadi hati-hati teman-teman kalau mau duduk, naruh bokongnya harus lihat kanan kiri dulu. Oke, kelar udah kita istirahat sebentar tadi. Sekarang kita lewat jalur yang medannya adalah punggungan. Cuman kanan kirinya banyak pohon cemaranya ya. Tapi kayaknya itu puncak Pitrangnya udah di depan mata. Mungkin ya. Kemungkinan. Bisa ya, bisa enggak. Atau jangan-jangan dibaliknya. Ya, kita jalani dulu aja. Ini ya, sekarang jam 10 pas. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut jalan. Untuk kemiringannya selepas Meja Bunder ini masih konsisten di 45 derajat. Ini lihat atas ya. Ini kalau lurus. Pas cerah. Di sini sepertinya rawan pohon tumbang ya. Ini ada pohon cemara yang dulu bekas kebakaran, akhirnya jadi rapuh, terus cuklek, dan dia menimpa temennya yang ada di sana. Tapi malah jadi eksotis sih. Cuman tetap teman-teman kalau kesini harus hati-hati, terutama pada saat angin kencang. Karena pohon yang terlihat kuat belum tentu dalamnya kuat. Tuh pabriknya Greenfield susu. Nggak tahu kalau pabriknya MS Glue di mana ya.
Medannya kayak anak tangga dari tanah ya. Ini kalau hujan pasti licin banget. Sedangkan kalau kemarau di sini kayaknya nggak berdebu ya. Beda sama jalurnya Gunung Buta yang lewat Toyometro atau Panderman itu. Musim kemarau pasti berdebu. 15 menit dari pos Meja Bunder tadi. Ini jalannya sekarang landai pol. Dan kayaknya bisa buat camp. Isi 4 orang Isa ini. Isi 4 orang satu, isi 2 orang satu. Lumayan. Iya, ini nggak kena angin ini. Dilindungi sama cemara dan kaliandra. Ya, lumayan ini. Depannya masih landai. Jadi jarak camp proper terdekatnya adalah 5,5 jam. Jadi teman-teman kalau mau berangkat silakan disesuaikan waktunya. Itu waktunya Mami Legend ya. Mboh termasuk nyantai, mboh termasuk ngebut ya. Pokoknya jalannya kayak gini nih. Jalan nyantai tapi jarang berhenti. Jalan landainya ternyata nggak sampai 1 menit doang. Habis itu kita nanjak lagi 45 derajat. Dan ini kanan kiri masuk ke tanaman yang kayak di Buta yang waktu jalur landai itu. Medannya ini berat sih memang, pol beratnya, cuman nggak bikin mental kita itu kayak mental waduh capek banget gitu, enggak. Di sini tuh bawaannya happy, hampir sama kayak lewat Singolangu kemarin. Kalau teman-teman ke Penanggungan katakanlah, waktu itu kan medannya nggak, ya berat juga sih, berat, tapi kesannya ya memang bikin capek gitu loh. Tapi di sini itu enggak, ini medannya lebih berat daripada Penanggungan, tapi feelnya enak gitu loh. Jadi oksigennya kayaknya banyak, terus kanan kirinya rumput, jalurnya nggak terlalu kelihatan, jadi makanya psikologi kita itu nggak terpengaruh. Terus viewnya keren, sebelah kanan Semeru, sebelah kiri ada Kelut, terus Wilis sama Lawu. Ini ada, ya ini namanya lebah kalau ini ya. Kalau ini aku nggak takut, karena yang penting kita nggak ganggu dia nggak bakalan ngentut. Tapi kalau tawon deket aja udah langsung diuber. Nah, ini lumayan indah loh ini feelnya ya. Makanya orang yang lelaku spiritual itu ya seneng aja gitu kalau kesini. Kayak ke mana Lawu via Singolangu itu kan dulu jalur spiritual juga kan itu. Beda sama kayak yang lewat Precet. Kalau lewat Precet itu jelas udah ngedonin mental duluan itu. Baru nyampe pos 2 aja mental mungkin udah down bagi yang jarang naik gunung. Tapi kalau di sini, tapi kembali ke ini sih, ke perspektif masing-masing ya. Karena kebetulan saya sama Mami ini tipe-tipe yang menikmati perjalanan sih. Jadi makin ugal-ugalan treknya itu kita makin seneng. Wah, ini udah tinggi banget loh. Loh, tuh di bawah ada Edelweiss. Artinya kita udah di atas 2000. Karena Edelweiss hanya tumbuh di atas 2000. Oke, lanjut ke atas. Bentar lagi nyampe Pitrang. Setengah jam pas kita dari Meja Bunder tadi, Meja Bunder. Itu ada cemara yang dikasih bendera. Mungkin ini sudah masuk pos 3 alias Puncak Pitrang. Jalannya pun dah landai, semak-semak ya. Aduh nyantol.
Apa ini nyantol? Wah, batang segede gini. Sek. Pinggirin dulu biar nanti yang lewat enak. Oke. Pos 3. Berarti dari parkiran ke pos 3 Puncak Pitrang ini 6 jam pas ya. Waktu kita nyantai. Lah, sini saya buat camp. Babati dulu tapi. Oh, nggak perlu. Di bawahnya pohon ini udah bisa. Pos 3 Puncak Pitrang. Kemarin Om Brad Boy cuma sampai sini kayaknya. Nah, ini turunnya ke mana ini jalan nih? Itu ya. Oke. Nah, ini depan adalah pertigaan Watu Tulis atau kita bisa sebut itu Puncak Sanimin. Puncak Watu Tulisnya sebelah sana. Yang itu turun Sabana 1. Terus apa? Gunung apa nih kemarin nih? Pasang. Gunung Pasang, dari Gunung Pasang turun lagi ke Sabana 2. Terus yang ada cemarannya itu mungkin Cemoro Kandang. Sana turun lagi ke Sabana 3 lewat Trogo. Baru belok kiri ke Puncak Buta. Nah, kayaknya yang gundul nggak ada apa-apanya itu Puncak Buta, itu yang paling kiri itu. Ya itu Puncak Buta. Mungkin dugaan sementara. Oke, kita lihat view-nya 360 dari pos 3 Pitrang. Lautan awan sebelah sana itu di Kota Madiun kayaknya. Madiun, Tawangmangu dan lain sebagainya, karena itu sebelah barat. Dan Gunung Lawu tadi di mana tadi? Lawu ya sebelah sana. Sebelah sana Lawu. Ya kalau dilihat dari Cemoro Sewu asik itu lautan awannya. Kemudian dari sini Semeru ada di sebelah timur. Yang sebelah sana itu ada kepulan awan tuh kayaknya Arjuna Welirang. Tapi sisi Arjunonya aja yang lincing ya kayaknya, bagian lincing. Kemudian sebelah selatan sana depan kita itu kalau nggak kalang pohon-pohon ini ya, tadi saya lihat ada garis panjang gitu, sebelah sana ya garis tuh biru semua. Coba tebak itu apa? Ya, Samudra Hindia. Karena itu pantai selatannya Malang. Jadi mungkin ini yang menjelaskan kenapa di Pegunungan Putri Tidur ini khususnya anginnya kenceng banget. Karena kalau dari Samudra Hindia, dari sana angin laut kena ke gunung yang pertama ya, gunung ini, Gunung Putri Tidur ini, Pegunungan Putri Tidur ini. Jadi angin darat, angin laut ya sumbernya ke sini. Makanya kenceng banget. Sedangkan kalau ke Arjuna Welirang terpaan anginnya nggak terlalu, karena udah terlalu jauh. Kalau di Semeru juga agak jauh kayaknya dari Samudra Hindia ya. Yang jelas ini anginnya dari arah selatan. Sekarang, kalau tadi malam anginnya dari arah utara, mungkin angin darat yang bertiup ke laut untuk nerbangin kapal-kapal ikan, terbangin apa? Dorong kapal layar ke laut nelayan. Tapi jarang ya kapal layar. Biasanya pakai kapal motor. Ya kita istirahat dulu sebentar di sini. Ini muat tenda banyak. Cuman harus babati dulu, tapi kok eman kalau dibabat ini. Nggak perlu dibabat ini ya. Supaya cuman kalau teman-teman ketepaan di sini nggak cukup, mendingan langsung aja ke Watu Tulis, sana itu enak Watu Tulis, area campnya.
malah bisa luas. Ini kayaknya turun bentar terus naik lagi ke Sanimen. Dari Sanimen ke Watu Tulis itu kemarin kita di episode yang lewat Precet itu cuma 10 menit. Jadi kayaknya ini turunnya cepat, naiknya ke sana sekitar setengah jam, geser lagi ke sana 10 menit ya, sekitar setengah jam sampai 1 jam lah, tergantung nanti kegiatan yang ngapain. Oke, kita istirahat dulu bentar. Apa mau lanjut? Istirahat sebentar. Oke, istirahat sebentar. Jam 10.45 kita berangkat lagi. Tadi 30 menit dari Mesa Bunda. Oh, itu loh ada petunjuk arah itu loh, kuning kiri. Tapi sebelah kanan situ ada Raffia ya, nggak tahu maksudnya apa. Jadi kita ngikutin yang tanda kuning ini aja. Kayaknya ini lebih baru. Depan kita pas ini Gunung Bukit Butak, Sanimen sebelah kanan. Oh itu jalurnya kelihatan tuh. Ya dari Puncak Pitrang ini turun dan panas menjelang ke tengah siang ini. Puasa. Ya lumayan ya, sampai Puncak Pitrang cuma 6 jam. Maksudnya nggak jauh beda sama ke Penanggungan itu loh, Mi. Lek nyantai. Oh. Ya artinya ke sini kalau speednya kami berdua ini nyantai, itu hampir sama kayak ke Penanggungan lewat Tamiajeng mungkin ya. Tapi langsung ke Pawitranya. Ini turun kita masuk ke Cemara. Sama tanaman yang mirip Edelweiss tapi bukan Edelweiss. Depan sana ada batu gede. Turun Jerojok. Naik lagi itu. Kalau dari sini kayaknya 45 derajat. Yang paling bikin kita males dari sebuah pendakian adalah perjalanan turun. Widih, keren. Nah ini baru kelihatan jelas Gunung Kelut. Keren. Nah saya udah pernah ke situ, puncak yang kecil sebelah kiri itu namanya Puncak Lembu Suro. Itu lewatnya Karangrejo, Blitar, ada vlognya. Kalau yang kayak tusuk gigi itu Puncak Kelut, lupa namanya. Itu nggak tahu lewat mana, tapi kalau ke sana harus pakai webbing. Belakangnya Wilis. Kita udah pernah ke Puncak Limas sama Jontani, Trogati dan lain-lain, nanti menyusul. Lagi nyari hari dulu. Lau malah udah nggak kelihatan karena ketutupan awan belakangnya Wilis sana. Nah kalau jalur Sirah Kencong itu lewatnya sana, baliknya Punggungan ini. Jadi dari Ulingi, nanti dari Ulingi ke arah sini ya, Sirah Kencong ada air terjun itu. Nah, naiknya nanti dari air terjun langsung ke Butak. Jadi kayaknya itu jalan tercepat menuju ke Gunung Butak. Kalau lewat sini, Keraton ini adalah jalan terjauh menuju ke Puncak Butak. Ibaratnya kalau mau ke Arjuno ini tuh lewat Cangar. Sumber Berantas itu nggak ada sumber air sama sekali. Terus harus naik turun gunung lagi. Kalau lewat Sirah Kencong tuh kalau Arjuno kayaknya kayak lewat ini, kayak lewat Lawang. Jadi kita kemarin mau ke Lawang tapi pas mau naik kok ditutup karena cuaca buruk jadi nggak jadi. Nanti kalau ke Lawang, Arjuno via Lawang kita bareng sama Opa Legend, Om Su.
Nggak tahu Mami mau ikut apa enggak. Di batu-batu ini lucu ya, atasnya banyak bunganya. Warna-warni, ini lebih mirip taman ini. Taman alam. Masih turun terus. Jalannya sih apa Mbak? Cukup apa? Terjal. Ya, kalau mau ke puncak tapi ada turunan, biasanya habis itu tanjakannya wow. Mau ke puncak malah turun loh. Nah, habis ini tanjakannya Masya Allah kayaknya. Tapi ya dijalani aja. Bikin happy. Nah, kalau dibuat trail run enak apa enggak? Kok rasanya enggak enak. Karena medan menuju ke pos 3 Puncak Pitrang tuh dari parkiran tuh nggak enak aja pijakannya gitu loh. Jadi nggak napak rata gitu, tapi lebih cenderung miring. Terus tanjakannya ya lumayan ugal-ugalan. Tapi kalau ada yang mau trail run ke sini ya monggo. Justru malah setelah Puncak Pitrang ini yang enak jalannya. Tapak kaki kita itu masih bisa sejajar sama permukaan air gitu, rata-rata air. Ini mosok apa nih Edelweiss? Bukan dong. Edelweiss kalau di Lawu nggak kayak gini dong. Nggak tahu ya, silakan komen ini menit ke berapa. Bunganya kayak gini, daunnya kayak gini. Edelweiss apa bukan? Nah, kalau di Lawu itu Edelweissnya nggak kayak gini. 15 menit kita jalan turun dari Puncak Pitrang pos 3. Ini ada tulisan medan berbahaya, hati-hati. Dan ini kayaknya kita udah ada di titik terendahnya ya. Habis ini jalannya naik. Wih, keren guys. Itu tulisannya ikuti jalur turun, tapi mungkin kayaknya bukan ke sana arah yang dimaksud, tapi ke kanan. Jadi cepet turun dulu. Itu kan paku soalnya. Pakunya cuma satu soalnya. Keren. Oh, itu langsung tebing 90 derajat itu. Itu Sabana 1 depan tuh. Yang deket ini. Yang puncak yang Ya ini turun itu Sabana 1 itu. Dari hutan mati itu loh. Makanya yang puncak-puncak itu budak. Yang paling jauh itu butak. Yuk, jalan. Sekarang sisi berat. Naik. Wih, ngeri banget ini curangnya. Ini kayak di Welirang ya. Cuman bedanya ini lebih hijau aja. Keren. Gua. Oh iya. Terbawah itu. Tapi di kameraku gelap ini nggak kelihatan. Ada backlight. Nah, ini ada pertigaan ya. Yang lurus ini kayaknya tembus ke Raffia Biru yang ada di Puncak Pitrang tadi. Cuman karena gunung Puncak Sanimen ini ada di sebelah kiri kita, maka kita belok kiri. Dan setelah belok kiri ini jalannya naik.
belum sampai 45 derajat. Nah, ini ada pita-pitanya nih. Di sini tanjakannya nggak berat sih, cuman yang bikin lambat itu rumputnya jerawut-jerawut, jadi kadang nyantol di kaki. Ini lebat banget rumputnya. Mau diparang nanggung. Settingnya 170. Ini tinggi rumputnya sepundak atau sebahu. Naik terus jalan nih, tapi masih di bawah 45 derajat di rumput-rumput ini. Nggak tahu kalau menjelang ke sana nanti. Perlahan tapi pasti, secara gradual, kemiringannya udah mulai bertambah, mendekati 45 derajat. Dan rumputnya udah makin pendek sekarang. Harus ngelewati ini ya, pohon-pohon mati. Cantik ya tuh pohonnya. Iya. Besar. Ada pohon manis rejo. Tuh kemarin waktu aku ke Bromo, teman-teman tuh ngumpulin daun-daun yang merah dibuat teh, Mbak. Ya, iya, memang. Sama buahnya dimakan. Di perjalanan kita juga kalau kehausan bisa langsung konsumsi daun merahnya itu. Kayak jambu rasanya. Oh, jadi ini pohon-pohon yang mati ini. Oh, ini cemara sih yang tumbang. Atas sana baru Cantigi. Nah, setelah kita bisa melihat Cantigi ini, tanjakannya baru 45 derajat ke atas. Nilai lurus ya, 45 ke atas, masuk ke Kaliandra dan Cantigi sampai ketemu cemara di atas sana. Sekarang tinggi kita udah sama seperti pos 3 Pitrang ya, dan ini ketemu jalur turun dikit, jalur berasa. Habis itu kemana? Ke kiri apa ke kanan tuh? Oke. Harus berapa, Bos? Bukan talinya. Loh. Oh, ya di rantingnya itu, Mi. Tadinya itu kita kesini sudah nyiapkan plakat ya dari berapa bulan yang lalu? Dari tahun yang lalu. Setahun yang lalu. Aku rencana berangkat tuh kapan? Ya anggaplah setahun yang lalu ya. Kita udah nyiapkan plakat dan plakatnya kita simpen di tempatnya Mas Agus. Rencananya sebulan yang lalu, Mei tahun yang lalu ya, kita si Mam ini mau masang. Cuman ada kendala jadi nggak jadi berangkat. 2 minggu yang lalu waktu Om Brad Boy kesini, saya lihat di YouTube-nya, oh ternyata plakatnya sudah ada. Ya sudah, akhirnya kita tinggal di tempatnya Mas Agus. Cuman ini kita nambahin dikit-dikit aja pakai pita putih. Sebenarnya ada pita oranye di tasku, tapi lebih cepat diambil punyanya Mami. Nih kita masuk lagi ke rumput-rumput yang rimbun banget. Nah kalau di sini suasananya rungsep.
lembab, karena di daun-daunnya ini juga banyak butiran embun. Kemiringannya 45 derajat plus sinar matahari nyentrong, tapi angin nggak nyampe ke sini kayaknya. Makin ke atas ini makin jadi 60 kemiringannya, sampai harus cari kocekan karena tanah yang diinjek ini licin. Lumayan asik jalurnya. Nilai lurus ya. Mode 4WD on di sini. Kedua tangan kita pakai. Sementara sejauh ini ya di sini nih tanjakan yang paling berat kayaknya. Untungnya nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu panjang maksudnya. Ya itu jalur kalau habis turunan ya gini nih. Oke, HP-nya tak simpen dulu karena tangannya kepake buat 4WD. Kemiringannya sekarang sudah mulai menurun, cuman kerimbunannya masih tetap ya. Terus ini kanan kiri sekarang, nah ini baru ada Luis, tapi belum secantik yang di Lawu. Kalau di Lawu itu seger-seger gitu ada Luisnya. Ini kayak kering-kering gimana gitu. Apa? Daun apa? Min. Min hutan. Kamu tahu baunya min apa enggak? Oh ya. Ini juga bisa dipakai teh. Ini sudah masuk ke Cemara. Bentar lagi nyampe. Dari sini belakang udah kelihatan lautan awan ya. Semeru. Keren-keren. Ini kita udah menjelang ke pertigaan. Kayaknya Cemara yang depan ini Puncak Sanimen, tapi Puncak Sanimen itu enggak ada plakatnya. Yes, sudah nyampe Puncak Sanimen. Ke sini dari Pitrang 45 menit. Dari sini ke Watu Tulis 10 sampai setengah jam. Itu sini ya, jalur ke keraton. Oh. Itu depan sana Arjuno, Welirangnya ketutup awan. Puncak Butak masih di sana. Nah, ini kelapa yang kita bawa dulu. Iya. Masih ada. Nah, nanti di part 3 kita akan ke Puncak Watu Tulis dulu. Habis itu balik lagi ke sini. Langsung kita ke Sabana 1, terus gunung apa? Gunung Pasang, Sabana 2, Sabana 3, terus ke Butak. Itu akan ada di part 3. Tasnya kita taruh sini dulu. Sampai ketemu di part ketiga. Terima kasih telah menonton.